Somebody's watching me, and I have no privacy. Oh, I always feel like somebody's watching me. Tell me, is it just a dream? I always feel like somebody's watching me, and I have no privacy. Oh, I always feel like somebody's watching me. Oke, selamat datang di channel IS Squad Surabaya. Saya Gilang, saya member IS Squad Surabaya yang ke-34. Dan ini unit saya, Civic IS 2002 hitam, dari awal hitam, limited R. Dan beberapa mungkin teman-teman sudah pernah dengar juga kalau limited R di tahun itu memang nggak keluar banyak. Jadi ya, ini kendaraan harian saya yang saya pakai untuk mulai dari kerja, main, dan mungkin ya touring ya, jarak dekat maupun jarak jauh. Ya, saya join IS Squad Surabaya tahun 2018. Waktu itu emang nggak sengaja prosesnya, jadi nggak sengaja ketemu dengan wakil ketua IS Squad Surabaya di Jalan Basuki Rahmat. Saya kayak dijejerin gitu, terus habis itu beliau buka jendela, saya buka jendela, saya ngagumi mobil beliau. Ternyata beliau juga mengajak, dan ternyata 2 minggu kemudian setelah saya kepoin IG-nya, kok kayaknya seru ya bisa punya komunitas dengan mobil yang sama. Akhirnya saya ikut kopdar pertama waktu itu di Pakuwon City, dan ternyata memang saya ketemu member-member yang terus terang saya belajar banyak dari mereka, terutama untuk soal modif-modif dan lain sebagainya. Sedikit cerita soal motivasi. Waktu itu motivasinya untuk ikut IS Squad Surabaya adalah apa ya, kayak semacam nyari social support gitu ya. Jadi beberapa orang mungkin punya hobi tertentu untuk bisa menjaga dia tetap sehat, tetap bisa beraktivitas dengan prima dalam kesehariannya. Tapi saya kayaknya memang dari kecil suka sekali koleksi mobil-mobilan, dan ternyata sekarang ada mobil, dan juga ada beberapa teman-teman yang suka main mobil juga. Ternyata sampai sekarang itu membangkitkan apa ya, bisa dibilang kayak semacam gairah hidup gitu ya. Akhirnya kesini jadi saya sangat menikmati sekali. Jadi kayak second home bagi saya, sehingga motivasi itu yang saya gunakan untuk tetap pengen bisa berkontribusi di komunitas ini. Oke, sedikit review kenapa saya menggunakan Civic Limited R 2002 warna hitam ini. Waktu itu emang kebetulan dari awal, dari beli pertama memang sudah dapatnya ini. Kilometer sekarang mungkin 157-an. Memang waktu itu ada pertimbangan, selain ini tuh ada Altis waktu itu. Tapi ya alhamdulillahnya, syukurnya kebelinya ini. Dan waktu itu memang apa namanya, nggak langsung ditawarkan ada limited. Waktu itu sebelumnya ada VTIS eksklusif, cuman waktu itu dealer menawarkan ada seri lain nih tahun 2002 yang keluar limited R, warnanya ada merah, kuning, dan hitam. Dan ternyata hitam itu dari dulu memang nggak lekang oleh waktu, jadi ketariklah yang hitam ini, dan akhirnya apa namanya, dipakai sampai sekarang. Akhirnya masih bisa berperan bahkan sampai di tahun ini. Nah, bedanya dari Civic mungkin IS yang lain, karena ada serinya VTI, VTIS, VTIS eksklusif, dan yang ini ada yang limited R. Kalau untuk yang beredar di Indonesia, kabarnya untuk yang limited R ini bedanya ada di setting mesin ya. Kabarnya lebih tinggi sekitar 10 HP, kabarnya seperti itu. Terus beberapa exhaust system yang sudah Kansai made seperti itu. Terus beberapa door trim interior yang sudah mulai berwarna merah, mirip-mirip kayak Type R, tapi ini bukan Type R. Sensasi R-nya dapat karena ada beberapa sentuhan warna merah di dalamnya. Jadi ya mungkin pembedanya hanya itu aja kalau bagi saya. Terus apalagi ya, mungkin ada stiker penjelas di kiri kanan dan lain sebagainya. Selebihnya mungkin sama aja. Kalau untuk kekuatan
torsi rasanya semua Civic ES torsinya gede-gede. Mungkin kalau semakin kesini karena semakin dimakan tahun, kalau memang di perawatannya oke sama ownernya berani ngegas, rasanya bisa-bisa aja kalau misalnya untuk ngomongin torsi, dan dia bakal stay sampai sekarang. Mobil ini terjauh saya pernah bawa sampai Bali untuk yang ke arah timur, dan itu PP dengan settingan ban masih standar. Artinya kalau teman-teman nanti pengen punya IS juga dan khawatir nih bisa dibawa jalan jauh apa enggak, kuncinya di perawatan, terus handling ownernya, sama jangan lupa pelajari medan, itu penting. Jadi rasanya kalau beli sedan terus nggak bisa kemana-mana, nggak juga, tergantung dari 3 hal tadi kalau menurut saya seperti itu. Jadi meskipun 2002 saya masih pakai sampai sekarang, saya masih berani aja. Itu kalau saya ngenalin dari versi limited R-nya. Rasanya kalau misalnya kita mau lihat nanti di depan, mungkin secara dashboard interior ada beberapa sentuhan karbon, tapi bukan karbon celup, emang karbonnya. Emang karbon di situ dari awal sudah ada frame-nya di audio, terus ada juga di handle untuk buka pintu, terus juga ada di mana lagi ya? Di belakang juga ada. Itu emang udah ada sentuhan karbonnya. Beberapa mungkin di VTIS eksklusif itu ada yang wood panel, tapi yang ini karbon panel. Di panel AC juga sudah karbon seperti itu. Jadi pembedanya lebih ke arah pemanis-pemanis seperti itu aja. Kalau lainnya saya kira sama. Head unit masih ada tulisan Civicnya dan sebagainya, itu saya pikir di IS yang lain pun seperti itu. Mungkin saya kurang paham kalau di door trimnya yang agak langka lagi di Indonesia itu mungkin hybrid ya. Saya mungkin kurang begitu belajar kalau soal hybrid. Masih pengen tahu juga kalau sekarang hybrid seperti apa. Itu sih teman-teman, mungkin nanti bisa kita lanjut untuk melihat spek yang sekarang saya pakai. Mungkin nggak terlalu standar seperti yang aslinya dulu bawaan pabrik, tapi karena ini saya pakai harian, jadi kayak nggak terlalu banyak juga sih sentuhan upgrade yang saya lakukan. Oke, saya mungkin urut dari depan. Dari eksterior yang di depan, headlamp saya mungkin saya udah ganti sih sebetulnya, udah nggak bawaannya waktu dulu itu. Waktu dulu betul-betul clear, housingnya nggak black kayak sekarang. Alasannya sederhana sih, nabrak gitu aja. Mobil ini pernah nabrak gara-gara saya ngantuk gitu aja, tapi nggak parah, kebetulan kenanya cuma di bumper sama lampu. Nah, itu akhirnya ya daripada repair mending saya copot, dan kebetulan dapat copotan sudah black housing, jadi saya ganti itu. Terus beberapa waktu yang lalu, nggak lama, mungkin 2 hari yang lalu, itu mungkin saya ganti LED aja, sorot lampunya supaya agak lebih terang, itu aja. Karena terus terang kalau modif atau upgrade saya nggak terlalu punya konsep rujukan, entah itu ke hybrid atau mungkin RS atau mungkin RX sekalipun, saya belum punya rujukan ke sana. Yang penting secara harian saya bisa pakai kerja, itu aja. Terus kalau secara bumper, lips dan lain sebagainya, rasanya limited R sudah full. Kalau sekarang mungkin terkenalnya kayak modulo ya, kayak udah full modulo ngeliling gitu, mulai dari yang di depan, yang di bumper depan, terus di side skirt, dan juga yang di belakang itu sudah full modulo. Udah bawaannya seperti itu, sehingga saya nggak terlalu banyak add-on di situ. Cover mesin pun sudah merah dari berangkatnya, dari belinya itu warnanya udah warna merah, dan emang itu cirinya limited R. Terus kabarnya beberapa teman-teman yang masih utuh, headernya tuh sudah di wrap juga, sudah memang dari bawaannya, dari kansanya sudah seperti itu. Minyak saya sudah saya bongkar. Terus apalagi ya, kalau dari depan, emblem mungkin ya, emblem bawaannya limited R memang seperti IS yang lain, masih warna silver plate seperti itu, tapi sekarang saya ganti yang red emblem. Terus apa lagi ya, kayaknya lebih ke arah fungsional. Oh, ini
sen kiri dan kanan yang ada di bodi kiri kanan bawaannya warnanya putih, tapi kesini kayaknya kalau kuning lebih kelihatan ya, saya ganti warna kuning. Kabarnya juga ternyata agak-agak JDM ya, katanya kalau di Jepang sana pakainya sebenarnya kuning. Terus door trim bawaannya memang udah ada seperti itu. Terus ke belakang karena memang si bumper nih udah ada add-on liftnya, saya cuma nambahin RSM, rear side marker, itu aja, kiri kanan. Terus apalagi ya, dulu sempat pakai ducktail, kepincut spoiler, sekarang dilepas. Lagi kepikiran masang ducktail lagi, ini gagal move on nih kayak gitu. Jadi ya kayaknya sih pengen add-on itu aja. Oh iya, sama saya mungkin nambahin biasa talang air supaya kalau hujan nggak buka jendela nggak terlalu masuk ke dalam, itu aja. Terus apa lagi ya? Oh iya, yang nggak akan pernah kalian pernah temui di jalan atau di tukang-tukang jual stiker, itu stikernya Civic Limited R. Saya cuma bangga itu doang sih sebetulnya. Lainnya nggak, sama aja. Nggak ada yang jual, itu aja. Kalau mau bikin bisa. Tapi kalau jual nggak ada, itu doang. Terus, oh iya, mungkin saya geser ke pelek. Saya pakai pelek speknya R16, ET-nya ET-nya 35. Yang ini ET 35. Ini ET 35, lebarnya 7. Tapi kayaknya habis ini saya ganti pakai ET 38 spacer 12, belakangnya supaya lebih keluar. Ya lebarnya 7 juga, cuman kayaknya saya pengen lebih, kata orang-orang miti gitu ya. Terus mungkin saya pengen ganti yang ET 38 tapi pakai spacer gitu aja. Yang ini yang kepasang ET 35 lebar 7. Spek bannya 20550. Saya pakai Campiro SX2. Terus kenapa pakai itu? Karena teman-teman pakai itu, gitu aja. Tadinya cuma sekedar itu, tapi ternyata begitu dipakai dia stabil banget di entah kecepatan tinggi maupun kecepatan rendah, apalagi ketika manuver di jalan tol kayak gitu-gitu. Lebih ke arah nyaman handlingnya aja. Oh iya, saya kurang paham juga apakah di semua IS itu pakai disc brake di depan belakang, tapi ya saya cerita aja ini disc brake-nya depan belakang gitu aja. Saya nggak terlalu ngamati apakah di IS yang lain juga seperti itu. Cuman ukuran kalipernya aja beda, yang di belakang lebih kecil. Terus apalagi ya? Saya kira kalau yang di luar itu doang. Kalau yang di dalam nggak banyak juga yang diubah, karena udah panel karbon, warna merah juga di beberapa door trim. Terus audio pun karena ada tulisannya Civic, meskipun itu nggak nyala sekarang, saya tetap pertahankan. Terus apa lagi ya? Shift knob ini PR banget. Saya pengen nyari banget yang tulisannya Civic kayak dulu, yang kainnya suede merah, tapi kayaknya nggak dapet. Ini masih pakai yang ya pokoknya bisa dipegang, bisa dibuat mindah gitu doang. Jadi full sebenarnya upgrade saya larinya ke arah fungsional doang, nggak yang fashion dulu. Terus oh iya, jok sih. Jok ini, jok depan saya coba pasang Bright Ergo. Kebetulan karena door trim merah, jadi saya pasang warna merah juga. Kenapa dicopotnya? Karena pertama merahnya bludrunya ini sempat ternoda, sehingga pengen bongkar-bongkar belum sempat sampai sekarang. Padahal ya kalau dibuat kenyamanan bagi saya ya masih nyaman-nyaman aja. Cuman mungkin dari estetik nggak bagus aja, ada bercak-bercak gitu. Terus oh iya, karpet dasar, bukan karpet dasar, karpet floor mat-nya itu sudah bawaan dari belinya itu warna merah. Jadi tulisannya Civic, mirip-mirip kayak di Integra, kan Integra Type R tulisannya dia ada kayak emblemnya gitu. Tapi kalau ini kayaknya lebih ke arah jahitan ya, jahitan bludrunya tuh ada tulisannya Civic gitu aja, tapi depan belakang semuanya sudah merah. Dan kalau lain-lainnya saya nggak nyentuh apa-apa, audio saya nggak pakai apapun, karena memang ya mobil komuter jadinya. Jadi bisa dibilang ini limited R pekerja harian, bisa dibilang kayak gitu. Jadi itu pernik-pernik yang saya coba jelasin dari unit yang saya pakai. Lalu
apa lagi ya? Nggak ada lagi kayaknya yang bisa saya jelasin kalau dari pernik-pernik. Mungkin saya mau sharing soal akhirnya kenapa sih IA Squad Surabaya ini saya pilih untuk jadi tempat untuk berkomunitas. Yang pertama, tadi saya cerita di depan soal ya ternyata orang tuh butuh mood booster dan juga social support dan lain sebagainya. IA Squad Surabaya ini sering ngadain temu apa ya, kopdar istilahnya, kopi darat dari beberapa membernya, entah itu dalam skala besar maupun skala kecil, entah itu kelompok-kelompok bisa dibilang yang pekerja harian, ada yang wira swasta dan sebagainya, sehingga waktunya mungkin nggak terlalu banyak kumpul, tapi sekalinya kumpul di situ kita bisa tuker-tukeran pengalaman dan cerita-cerita tentang apa yang dialami selama menggunakan unitnya IS-nya masing-masing. Dari situ kita jadi tahu, oh ini kenapa harus pakai style yang ini, atau mungkin bagaimana ngatasi mesin yang beberapa kali mungkin trouble, terus ada beberapa kelistrikan dan lain sebagainya. Rasanya kita bisa belajar banyak di sana. Lalu yang kedua, komunitas ini juga sering touring. Mungkin kalau dihitung ya setahun sekali lah pastinya, mungkin nggak terlalu sering banget kalau misalnya dalam hitungan tahun. Touringnya itu biasanya sangat kekeluargaan sekali, jadi mungkin beberapa member di sini karena sudah menikah dan juga punya anak, biasanya jadinya kayak family touring kayak gitu. Jadi seru kalau misalnya pada join semuanya tuh kayak liburan bareng, gampangannya seperti itu. Jadi bukan touring yang sifatnya balap-balapan atau kebut-kebutan, tapi touring yang kekeluargaan sekali. Nah itu yang membuat saya terus terang nyaman untuk join di IS Squad Surabaya. Lalu teman-teman yang masih di luar komunitas barangkali ingin tukar pikiran, ingin sharing-sharing dan juga kumpul-kumpul untuk menambah keluarga lagi, monggo join IS Squad Surabaya. Ada di kontak di bawah, silahkan bisa kontak lewat IG-nya atau mungkin bisa lewat WA adminnya. Oke, itu aja yang bisa saya ceritain dari saya dan unit saya. Terima kasih atas waktunya. Sampai ketemu di episode selanjutnya dan juga beberapa kegiatan komunitas kalau kalian join. Thank you, saya Gilang pamit.